Penuaan adalah sebuah keistimewaan, sebuah permadani yang ditenun dengan benang pengalaman, kebijaksanaan, dan ketahanan. Melewati ambang batas usia 70 bukan berarti melambat, itu berarti menyambut babak baru dengan tujuan dan semangat. Tahun-tahun emas bisa menjadi saat yang penuh kegembiraan, koneksi, dan penemuan. Namun tahun-tahun tersebut juga menuntut kita untuk mendengarkan tubuh kita dengan cermat. Tanda-tanda kesehatan yang kita perhatikan bagaikan bisikan lembut yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih panjang dan lebih sehat. Bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun atau mereka yang merawat mereka, memahami tanda-tanda ini adalah kunci untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang. Bayangkan ini, bangun setiap pagi dengan langkah yang segar, siap berbagi cerita dengan cucu, merawat taman, atau menikmati secangkir kopi dengan tenang di bawah sinar matahari. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kekuatan fisik, kejernihan mental, dan kedamaian emosional memungkinkan Anda untuk hidup sesuai keinginan Anda. Ini bukanlah mimpi yang mustahil terjadi. Ini adalah kemungkinan yang bisa kita capai ketika kita memperhatikan sinyal yang dikirimkan tubuh kita. Dalam artikel ini, kami akan membahas 9 tanda kesehatan penting yang dapat memprediksi harapan hidup setelah usia 70 tahun, dipadukan dengan nasihat praktis dan tulus untuk membantu Anda atau orang yang Anda cintai berkembang di tahun-tahun mendatang. Perjalanan ini bukan tentang ketakutan atau fokus pada apa yang mungkin salah. Ini tentang harapan, pemberdayaan, dan mengambil alih masa depan Anda dengan percaya diri. Baik Anda sedang menjaga kesehatan Anda sendiri atau mendukung orang tua atau teman yang lanjut usia, wawasan ini akan menerangi jalan menuju kehidupan yang bersemangat dan memuaskan. Sebelum kita mendalaminya, mari kita buat ini menyenangkan. Berikan nilai 1 di kolom komentar jika Anda bersemangat untuk belajar tentang hidup lebih lama dan lebih kuat setelah usia 70 tahun. Tidak merasakannya? Tetap tekan tombol suka. Itu karma baik. Tunggu sampai akhir untuk mendapatkan tip mengejutkan yang akan mengubah cara Anda memandang penuaan. Oh, dan jangan lupa berlangganan dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan nasihat yang mengubah hidup seperti ini. Sekarang mari kita mulai. Tingkat energi, percikan yang mendorong umur panjang. Energi adalah sumber kehidupan yang dijalani dengan baik. Setelah usia 70 tahun, tingkat energi Anda, bagaimana perasaan Anda saat bangun tidur, menjalani hari, atau melakukan aktivitas, memberikan petunjuk mendalam tentang kesehatan dan umur panjang Anda. Kelelahan yang terus-menerus, bahkan setelah tidur malam yang nyenyak, dapat mengindikasikan masalah seperti anemia, disfungsi tiroid, atau bahkan depresi. Sebaliknya, energi yang stabil, saat Anda merasa mampu berjalan-jalan, bermain kartu dengan teman, atau mengerjakan tugas rumah tangga, menandakan tubuh menua dengan anggun dan kuat. Misalnya Sarah, seorang pensiunan berusia 74 tahun dari Ohio. Dia suka berkebun, tapi tahun lalu dia merasa terlalu lelah untuk menggali tanah atau memangkas mawarnya. Khawatir, dia mengunjungi dokternya yang menemukan kadar zat besi yang rendah dan kekurangan vitamin D. Dengan pola makan yang kaya akan sayuran hijau, sereal yang diperkaya, dan suplemen harian, energi Sarah melonjak kembali. Kini, dia tidak hanya kembali ke kebunnya, tetapi juga mengajari cucu-cucunya cara menanam tomat. Kisah Sarah mengingatkan kita bahwa energi bukan hanya tentang perasaan nyaman, tetapi merupakan tanda penting dari kesehatan secara keseluruhan. Untuk meningkatkan energi Anda, fokuslah pada makanan padat nutrisi, seperti bayam, quinoa, dan protein tanpa lemak seperti ayam atau tahu. Hidrasi sangat penting. Dehidrasi, bahkan yang ringan sekalipun, dapat menguras vitalitas Anda. Jadi usahakan untuk minum 8 sampai 10 gelas air setiap hari. Olahraga ringan, seperti jalan kaki atau yoga di kursi selama 15 menit, dapat menyegarkan Anda, sementara tidur berkualitas 7-8 jam memulihkan tubuh Anda. Jika rasa lelah terus berlanjut, jangan diabaikan.
Konsultasikan dengan dokter Anda untuk mengetahui penyebab tersembunyinya. Jadwalkan tes darah untuk memeriksa kekurangan zat besi atau vitamin D. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil yang meningkatkan energi, seperti minum segelas air ekstra atau berjalan-jalan sebentar dan rasakan semangatnya kembali. Kesehatan jantung, irama yang menopang. Kehidupan jantung Anda adalah mesin tubuh Anda yang tak kenal lelah, dan setelah usia 70 tahun, ritmenya menjadi indikator penting umur panjang. Tanda-tanda peringatan seperti sesak napas, rasa tidak nyaman di dada, atau detak jantung tidak teratur dapat mengindikasikan hipertensi, penyakit jantung, atau aritmia, kondisi yang, jika tidak ditangani, dapat memperpendek umur. Denyut nadi yang kuat dan stabil serta kemampuan melakukan aktivitas ringan seperti menaiki tangga atau berkebun, tanpa ketegangan menunjukkan jantung yang dibangun untuk jangka panjang. John, 72 tahun dari Texas, mempelajari hal ini dengan susah payah. Dia menganggap dada sesak sesekali sebagai hanya penuaan sampai serangan jantung ringan mengirimnya ke rumah sakit. Dengan pengobatan, pola makan rendah lemak jenuh, dan jalan kaki teratur, John kembali memancing bersama cucu-cucunya, hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Peringatannya mengajarkan kita bahwa mendengarkan hati Anda, baik secara harfiah maupun kiasan, dapat menambah tahun-tahun berharga dalam hidup Anda. Untuk menjaga kesehatan jantung, terapkan pola makan yang kaya asam lemak omega-3, ditemukan dalam salmon dan kenari, dan serat dari oat dan sayuran. Batasi makanan olahan yang tinggi natrium yang dapat membebani jantung Anda. Usahakan untuk berolahraga sedang selama 150 menit setiap minggu, jalan cepat, berenang, atau bahkan menari. Manajemen stres juga sama pentingnya. Cobalah mindfulness, pernapasan dalam, atau hobi seperti melukis agar hati tetap tenang. Pemeriksaan rutin, termasuk tes tekanan darah dan kolesterol, tidak dapat dinegosiasikan. Pesan pemeriksaan kesehatan jantung atau belilah monitor tekanan darah di rumah. Masak satu makanan yang menyehatkan jantung minggu ini, seperti salmon panggang dengan brokoli kukus, dan ambil langkah menuju jantung yang lebih kuat. Mobilitas dan keseimbangan, pilar kemandirian kebebasan untuk bergerak dengan percaya diri, baik menaiki tangga, membawa belanjaan, atau menari di pesta pernikahan, merupakan landasan kehidupan panjang dan mandiri. Setelah usia 70 tahun, sering terjatuh, kaku sendi, atau kesulitan berjalan mungkin menandakan hilangnya otot, sarkopenia, radang sendi, atau masalah neurologis yang semuanya dapat memengaruhi umur panjang. Mobilitas dan keseimbangan yang baik saat Anda menavigasi dunia dengan mudah, mencerminkan tubuh yang tangguh dan kuat. Mary, berusia 80 tahun dari California, menghadapi kemunduran setelah terjatuh dan mematahkan pergelangan kakinya. Dia merasa kemandiriannya mulai hilang. Namun dengan terapi fisik, latihan kekuatan, dan latihan keseimbangan, kepercayaan diri Mary kembali pulih. Saat ini, dia memimpin kelas yoga senior, menginspirasi orang lain untuk tetap aktif. Perjalanannya menunjukkan bahwa mobilitas bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi tentang menjalani hidup sesuai keinginan Anda. Untuk meningkatkan energi Anda, fokuslah pada makanan padat nutrisi seperti bayam, quinoa, dan protein tanpa lemak seperti ayam atau tahu. Hidrasi sangat penting. Dehidrasi, bahkan yang ringan sekalipun, dapat menguras vitalitas Anda. Jadi usahakan untuk minum 8-10 gelas air setiap hari. Olahraga ringan, seperti jalan kaki atau yoga di kursi selama 15 menit, dapat menyegarkan Anda, sementara tidur berkualitas 7-8 jam memulihkan tubuh Anda. Jika rasa lelah terus berlanjut, jangan diabaikan. Konsultasikan dengan dokter Anda untuk mengetahui penyebab tersembunyinya. Jadwalkan tes darah untuk memeriksa kekurangan zat besi atau vitamin D. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil yang meningkatkan energi, seperti minum segelas air ekstra atau berjalan-jalan sebentar dan rasakan semangatnya kembali. Kesehatan jantung, irama yang menopang.
kehidupan jantung Anda adalah mesin tubuh Anda yang tak kenal lelah dan setelah usia 70 tahun, ritmenya menjadi indikator penting umur panjang. Tanda-tanda peringatan seperti sesak napas, rasa tidak nyaman di dada, atau detak jantung tidak teratur dapat mengindikasikan hipertensi, penyakit jantung, atau aritmia, kondisi yang, jika tidak ditangani, dapat memperpendek umur. Denyut nadi yang kuat dan stabil, serta kemampuan melakukan aktivitas ringan, seperti menaiki tangga atau berkebun, tanpa ketegangan menunjukkan jantung yang dibangun untuk jangka panjang. John, 72 tahun dari Texas, mempelajari hal ini dengan susah payah. Dia menganggap dada sesak sesekali sebagai hanya penuaan, sampai serangan jantung ringan mengirimnya ke rumah sakit. Dengan pengobatan, pola makan rendah lemak jenuh, dan jalan kaki teratur, John kembali memancing bersama cucu-cucunya. Hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Peringatannya mengajarkan kita bahwa mendengarkan hati Anda, baik secara harfiah maupun kiasan, dapat menambah tahun-tahun berharga dalam hidup Anda. Untuk menjaga kesehatan jantung, terapkan pola makan yang kaya asam lemak omega 3, ditemukan dalam salmon dan kenari, dan serat dari oat dan sayuran. Batasi makanan olahan yang tinggi natrium yang dapat membebani jantung Anda. Usahakan untuk berolahraga sedang selama 150 menit setiap minggu, jalan cepat, berenang, atau bahkan menari. Manajemen stres juga sama pentingnya. Cobalah mindfulness, pernapasan dalam, atau hobi seperti melukis agar hati tetap tenang. Pemeriksaan rutin, termasuk tes tekanan darah dan kolesterol, tidak dapat dinegosiasikan. Pesan pemeriksaan kesehatan jantung atau belilah monitor tekanan darah di rumah. Masak satu makanan yang menyehatkan jantung minggu ini, seperti salmon panggang dengan brokoli kukus, dan ambil langkah menuju jantung yang lebih kuat. Mobilitas dan keseimbangan, pilar kemandirian kebebasan untuk bergerak dengan percaya diri, baik menaiki tangga, membawa belanjaan, atau menari di pesta pernikahan, merupakan landasan kehidupan panjang dan mandiri. Setelah usia 70 tahun, sering terjatuh, kaku sendi, atau kesulitan berjalan, mungkin menandakan hilangnya otot, sarkopenia, radang sendi, atau masalah neurologis yang semuanya dapat memengaruhi umur panjang. Mobilitas dan keseimbangan yang baik saat Anda menavigasi dunia dengan mudah, mencerminkan tubuh yang tangguh dan kuat. Mary, berusia 80 tahun dari California, menghadapi kemunduran setelah terjatuh dan mematahkan pergelangan kakinya. Dia merasa kemandiriannya mulai hilang. Namun dengan terapi fisik, latihan kekuatan, dan latihan keseimbangan, kepercayaan diri Mary kembali pulih. Saat ini, dia memimpin kelas yoga senior, menginspirasi orang lain untuk tetap aktif. Perjalanannya menunjukkan bahwa mobilitas bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi tentang menjalani hidup sesuai keinginan Anda. Untuk meningkatkan mobilitas, lakukan latihan kekuatan seperti kursi jongkok atau latihan pita resistensi yang membangun otot dan melindungi persendian. Peregangan harian seperti yoga lembut membuat Anda tetap fleksibel, sementara latihan keseimbangan seperti berdiri dengan satu kaki atau berjalan dengan tumit hingga ujung kaki mengurangi risiko jatuh. Jika Anda melihat perubahan pada gaya berjalan atau sering tersandung, segera konsultasikan dengan ahli terapi fisik atau dokter. Alas kaki yang mendukung dan modifikasi rumah, seperti pegangan tangan, juga dapat membuat perbedaan. Cobalah latihan keseimbangan, seperti berdiri dengan satu kaki selama 10 detik, atau bergabunglah dengan kelas kebugaran senior setempat. Periksa rumah Anda apakah ada bahaya terjatuh dan lakukan satu perubahan kecil, seperti menambahkan pegangan tangan agar tetap aman. Fungsi kognitif, pikiran yang tajam untuk kehidupan yang penuh. Pikiran yang jernih dan aktif adalah harta karun. Dan setelah usia 70 tahun, kesehatan kognitif menjadi prediktor kuat untuk harapan hidup. Kelupaan, kesulitan fokus, atau perubahan suasana hati mungkin menandakan demensia dini, kekurangan vitamin, atau depresi.
Tetap tajam secara mental, baik memecahkan teka-teki, terlibat dalam percakapan yang hidup, atau mempelajari keterampilan baru, menandakan bahwa otak sudah menua dengan baik dan siap menghadapi tahun-tahun mendatang. Robert, 76 tahun dari Florida, menyadari bahwa dia lupa nama dan janji temu sehingga membuatnya khawatir. Alih-alih mengabaikannya, dia bertindak. Permainan otak seperti sudoku, acara sosial rutin, dan pola makan Mediterania yang kaya akan ikan dan minyak zaitun membantunya mendapatkan kembali kejernihannya. Kini, dia belajar sendiri bermain gitar, membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menantang pikiran Anda. Kisah Robert mengingatkan kita bahwa kesehatan kognitif adalah sesuatu yang dapat kita pelihara dengan niat. Untuk menjaga otak Anda tetap tajam, libatkan otak Anda setiap hari dengan aktivitas seperti membaca, teka-teki silang, atau bahkan belajar bahasa baru. Hubungan sosial sangatlah penting. Kesepian dapat merusak kognisi, jadi tetaplah berhubungan dengan teman atau bergabunglah dengan kelompok komunitas. Pola makan tinggi antioksidan, beri, coklat hitam, dan lemak sehat, alpukat, kacang-kacangan, mendukung fungsi otak, sementara olahraga meningkatkan aliran darah ke otak. Jika Anda melihat perubahan ingatan, diskusikan dengan dokter Anda untuk mengetahui masalahnya sejak dini. Mulai buku baru, unduh aplikasi pelatihan otak, atau daftar ke kelas lokal. Hubungi teman untuk minum kopi atau mengobrol, agar pikiran dan hati Anda tetap terhubung. Stabilitas berat badan. Keseimbangan yang mencerminkan kesehatan berat badan Anda setelah usia 70 lebih dari sekadar angka. Ini adalah sinyal kesehatan. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan dapat mengindikasikan malnutrisi, kanker, atau gangguan pencernaan, sedangkan kenaikan berat badan secara tiba-tiba mungkin mengindikasikan masalah tiroid, gagal jantung, atau efek samping pengobatan. Berat badan yang stabil dalam rentang yang sehat, saat Anda merasa kuat dan berenergi, menunjukkan bahwa tubuh Anda dalam keadaan harmonis. Linda, 71 tahun dari Illinois, terkejut ketika berat badannya turun 15 pon tanpa berusaha. Kunjungan dokter mengungkapkan adanya kondisi pencernaan, namun dengan pengobatan, penyesuaian pola makan, dan bimbingan dari ahli gizi, Linda mendapatkan kembali kekuatan dan nafsu makannya. Dia sekarang menikmati memasak makanan sehat bersama putrinya, sebuah pengingat bahwa stabilitas berat badan adalah soal vitalitas, bukan kesombongan. Untuk menjaga berat badan yang sehat, prioritaskan makanan seimbang dengan protein yang cukup, telur, kacang-kacangan, daging tanpa lemak untuk menjaga massa otot. Hindari melewatkan waktu makan karena dapat menyebabkan kekurangan nutrisi, terutama pada orang lanjut usia. Jika Anda melihat perubahan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, segera temui dokter. Penimbangan mingguan dan jurnal makanan dapat membantu Anda tetap memperhatikan asupan Anda. Timbang diri Anda minggu ini dan catat perubahan apapun. Tambahkan camilan kaya protein, seperti yogurt Yunani dengan buah, ke dalam diet Anda, dan konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda khawatir tentang perubahan berat badan. Kesehatan pencernaan. Inti vitalitas usus yang sehat adalah pahlawan panjang umur. Setelah usia 70 tahun, masalah pencernaan kronis, sembelit, kembung, atau kehilangan nafsu makan dapat menandakan kondisi seperti sindrom iritasi usus besar, divertikulitis, atau bahkan kanker kolorektal. Namun, pencernaan yang teratur dan nyaman serta nafsu makan yang sehat mencerminkan tubuh yang menyerap nutrisi dan berkembang. James, 73 tahun dari Georgia, mengabaikan sakit perut selama berbulan-bulan, mengira itu hanya penuaan. Kolonoskopi menunjukkan polip prakanker, tetapi intervensi dini menyelamatkan nyawanya. Kini, James bersumpah untuk menjalani pola makan kaya serat dan pemeriksaan rutin, dan dia kembali memasak untuk keluarganya. Kisahnya adalah pengingat yang kuat untuk menganggap serius naluri Anda. Untuk menunjang pencernaan, perbanyak makan serat dari buah-buahan, apel, beri, sayuran, brokoli, wortel, dan biji-bijian, beras merah, oat.
Tetap terhidrasi agar semuanya tetap berjalan, dan pertimbangkan probiotik seperti kefir atau yogurt untuk menjaga kesehatan flora usus. Pemeriksaan rutin seperti kolonoskopi sangat penting, terutama jika Anda memiliki riwayat keluarga dengan masalah pencernaan. Tambahkan satu makanan kaya serat, seperti semangkuk oatmeal atau buah pir, ke dalam rutinitas harian Anda. Jadwalkan pemeriksaan kesehatan pencernaan atau diskusikan pilihan pemeriksaan dengan dokter Anda. Hubungan sosial, garis kehidupan kegembiraan. Kita terikat pada koneksi, dan setelah usia 70 tahun, hubungan menjadi penyelamat bagi kesehatan dan umur panjang. Kesepian atau isolasi dapat menyebabkan depresi, penurunan kognitif, dan bahkan penyakit fisik, sehingga memperpendek harapan hidup. Kesepian atau isolasi dapat menyebabkan depresi, penurunan kognitif, dan bahkan penyakit fisik, sehingga memperpendek harapan hidup. Interaksi rutin, baik dengan keluarga, teman, atau kelompok komunitas, meningkatkan semangat dan memperkuat tubuh Anda. Eleanor, 78 tahun dari New York, merasakan dunianya menyusut setelah suaminya meninggal. Dia menarik diri, menghabiskan berhari-hari sendirian. Namun bergabung dengan klub buku dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan setempat mengubah segalanya. Kini, hari-hari Eleanor dipenuhi dengan tawa dan tujuan, sebuah bukti kekuatan koneksi. Kisahnya menunjukkan bahwa hubungan tidak hanya baik, tetapi juga penting. Untuk tetap terhubung, luangkan waktu untuk orang-orang terkasih, bahkan melalui panggilan telepon atau obrolan video singkat. Bergabunglah dengan kelompok komunitas, seperti gereja, komunitas merajut, atau pusat senior untuk membangun ikatan baru. Menjadi sukarelawan, baik di perpustakaan atau bank makanan, dapat memberi Anda tujuan dan rasa memiliki. Jika kesepian terasa membebani, pertimbangkan untuk berbicara dengan konselor untuk mendapatkan dukungan. Hubungi teman atau anggota keluarga yang belum Anda ajak bicara akhir-akhir ini. Carilah peluang kelompok senior atau sukarelawan setempat dan berkomitmenlah untuk menghadiri satu acara bulan ini. Kesehatan tulang. Kerangka hidup aktif tulang yang kuat adalah landasan kehidupan yang aktif dan mandiri. Setelah usia 70 tahun, seringnya patah tulang, nyeri punggung, atau postur tubuh bungkuk dapat mengindikasikan osteoporosis yang meningkatkan risiko jatuh dan berdampak pada umur panjang. Tulang yang sehat, tempat Anda bergerak dengan percaya diri tanpa rasa tidak nyaman, mendukung gaya hidup yang bersemangat dan aktif. Margaret, 75 tahun dari Arizona, mengalami patah pinggul setelah terjatuh karena takut dia tidak akan pernah mendaki lagi. Namun dengan suplemen kalsium, latihan menahan beban seperti berjalan kaki, dan terapi fisik, dia kembali berlatih bersama cucu-cucunya. Kesembuhan Margaret membuktikan bahwa dengan perawatan, tulang dapat tetap menjadi sumber kekuatan. Untuk melindungi tulang Anda, pastikan asupan kalsium, susu nabati yang diperkaya, dan vitamin D, sinar matahari, suplemen yang cukup. Latihan menahan beban, seperti angkat beban ringan atau menari, membangun kepadatan tulang, sementara latihan keseimbangan mengurangi risiko jatuh. Pemindaian kepadatan tulang secara teratur, terutama bagi wanita, sangat penting untuk mendeteksi osteoporosis secara dini. Tindakan keamanan di rumah, seperti melepas permadani yang longgar, juga membantu. Tambahkan makanan kaya kalsium, seperti keju atau almond, ke dalam diet Anda. Cobalah berjalan kaki sebentar, atau jadwalkan tes kepadatan tulang untuk tetap proaktif mengenai kesehatan tulang Anda. Kesejahteraan emosional, jiwa panjang. Umur kesehatan emosional adalah detak jantung dari kehidupan yang memuaskan. Setelah usia 70 tahun, kesedihan, kecemasan, atau kurangnya tujuan yang terus-menerus dapat mengikis kesehatan fisik, sementara optimisme, ketahanan, dan kegembiraan mendorong umur panjang. Merasa puas, bahkan di tengah tantangan hidup, menandakan hati dan pikiran selaras, siap menghadapi tahun-tahun mendatang. Thomas, 77 tahun dari Colorado, bergumul dengan kesedihan setelah kehilangan istrinya. Dia merasa terkatung-katung,
hari-harinya hampa. Namun konseling, jurnal rasa syukur, dan menjadi sukarelawan di sekolah setempat membantunya menemukan kembali kegembiraan. Kini, Thomas membimbing para siswa muda, senyumnya lebih cerah dari sebelumnya. Perjalanannya menunjukkan bahwa kesejahteraan emosional adalah pilihan yang dapat kita kembangkan, apapun kondisinya. Untuk memelihara kesehatan emosional, praktikkan rasa syukur dengan mencatat 3 hal setiap hari yang membuat Anda bahagia. Carilah dukungan melalui terapi, kelompok dukungan, atau teman terpercaya jika Anda mengalami kesulitan. Terlibat dalam aktivitas yang membangkitkan tujuan, seperti berkebun, menulis, atau membantu orang lain. Aktivitas fisik, bahkan berjalan kaki sebentar, dapat meningkatkan suasana hati Anda, dan latihan mindfulness, seperti meditasi, dapat menenangkan pikiran. Tuliskan 1 hal yang Anda syukuri hari ini. Hubungi konselor, teman, atau anggota keluarga jika Anda membutuhkan dukungan, dan ambil 1 langkah kecil menuju kegembiraan, seperti mendengarkan lagu favorit Anda. Membaca tentang 9 tanda kesehatan yang dapat memperpanjang usia setelah 70 tahun benar-benar menggugah hati saya. Penuaan bukanlah akhir, melainkan babak baru yang penuh makna, seperti ajakan untuk hidup dengan semangat dan kebijaksanaan. Kisah-kisah seperti Ibu Maria yang kembali merawat kebunnya, atau Pak Tome yang menemukan kebahagiaan dengan membimbing anak-anak, mengingatkan saya pada nilai gotong royong dan kebersamaan dalam budaya Indonesia. Tanda-tanda kesehatan ini, energi, jantung, mobilitas, kognisi, berat badan, pencernaan, ikatan sosial, tulang, dan kesejahteraan emosional adalah kompas yang mengarahkan kita untuk mendengarkan tubuh dan jiwa. Di Indonesia, di mana keluarga dan komunitas adalah jantung kehidupan, artikel ini terasa seperti undangan untuk merawat diri dan orang-orang tersayang. Saya belajar bahwa langkah kecil, seperti memperhatikan sinyal tubuh dan menjaga hubungan dengan tetangga, dapat mengubah masa depan. Saya terinspirasi untuk menerapkan pelajaran ini dalam hidup saya. Mulai hari ini, saya akan berjalan kaki 15 menit setiap pagi, minum lebih banyak air, dan mengobrol dengan keluarga di kampung melalui telepon. Saya juga ingin bergabung dengan arisan atau kegiatan masjid setempat untuk menjaga ikatan sosial, seperti tradisi silaturahmi yang begitu kental di sini. Penuaan adalah anugerah, seperti pohon kelapa yang terus memberi buah meski usianya bertambah. Dengan merawat kesehatan dan hati, kita bisa hidup penuh syukur, seperti saat berkumpul di kenduri, berbagi tawa dan cerita. Pelajaran terbesar adalah bahwa hidup sehat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menginspirasi anak, cucu, dan komunitas. Saya ingin menua dengan penuh semangat, seperti tarian tradisional yang tetap memukau di usia senja. Mari kita jadikan tahun-tahun emas kita sebagai waktu untuk bersinar, dengan tubuh yang kuat dan hati yang bahagia, seperti sinar matahari di sawah yang menghidupkan semua di sekitarnya. Suka dengan tips ini? Yuk, tekan tombol like, bagikan ke teman atau keluarga yang perlu semangat ini, dan jangan lupa subscribe sambil nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten keren lainnya. Tulis di kolom komentar tanda kesehatan mana yang mau kamu prioritaskan atau ceritain pengalamanmu sendiri. Ayo, kita bangun komunitas hidup sehat dan bahagia bersama.